Di sini teman-teman, soal nomor 1, dalam pasal 37 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, suatu lembaga kepolisian nasional disebut dengan Kepolisian Nasional. Komisi tersebut kedudukannya A. Sederajat dengan Presiden, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Bimal Amina Ananda bersama Ulan. Ini tanggal 18 Maret 2020, hari Rabu ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya dan terhindar dari COVID-19. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas tes masuk polisi khususnya brigadir. Untuk materi pengetahuan umum atau tes wawasan kebangsaan, tapi materinya tentang undang-undang kepolisian. Banyak materinya teman-teman, bukan undang-undang kepolisian aja. Ada undang-undang 1945, wawasan Nusantara, BPU, PPKI dan PPKI, norma-norma dan macam-macamnya, hukum dan macam-macamnya, pemilu dan partai politik, sejarah lahir Pancasila, kebijakan pemerintah, tugas lembaga negara, ASEAN, politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan otonomi daerah dan pusat, program pembangunan nasional, HAM dan JEE, zona ekonomi eksklusif. Sebelum saya membahas itu teman-teman tentang undang-undang kepolisian, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika channel saya yang ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, ikuti saya terus ya teman-teman. Ini teman-teman undang-undang kepolisian yang kita ini kan ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini jangan lupa teman hafal ya. Ini banyak, satu pasal aja banyak anaknya. Ini kayak gini. Nih, mesti teman hafal ya. Ini pasal 2-nya. Ini nanti teman-teman download aja di Google ya. Ini juga teman download. Nih banyak nih yang harus dihafal teman-teman, karena ini akan bersangkutan dengan soal masuk polisi khususnya Bintara, Akpol dan Tamtama. Itu peraturan tahun 2020 teman-teman. Ini juga mesti teman hafal nih. Ini juga banyak pasalnya banyak, terus beranak dan bercucu. Nih. Bantuan hukum dan kerjasama. Nih sampai sini pasal 45. Pasalnya sampai 45 tapi beranak cucu. Sini ada pembahasannya lagi, kenapa dan mengapa. Kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Di sini teman-teman, soal nomor 1, dalam pasal 37 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, suatu lembaga kepolisian nasional disebut dengan Kepolisian Nasional. Komisi tersebut kedudukannya A. Sederajat dengan Presiden, B. Di bawah Presiden akan tetapi bertanggung jawab dengan Kapolri, C. Sederajat dengan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, D. A, B, C. Salah. Kan katanya sini jawabannya A. Kita cari dulu pasal 37-nya teman-teman. 37. Kita cari jawabannya di sini ya. Benar nggak jawabannya A? Nih, Lembaga Kepolisian Nasional, kurang terang ya teman-teman, disebut dengan Kepolisian Negara, Komisi Kepolisian
nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, teman-teman. Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi jawabannya A, betul ya teman-teman. Nomor 2, salah satu tugas dari kepolisian negara adalah A. membantu Kapolri dan menetapkan arah kebijakan Polri. B. membantu Kapolri dalam hal menerima pemerintahan anggota Polri. C. membantu Presiden untuk memilih dan mengangkat Kapolri. D. memberikan pertimbangan kepada Presiden dan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kita cari tugas dari Komisi Kepolisian Nasional. Tadi di pasal 38 saya tengok ada tugasnya. Di pasal 38 tadi ada tugas kepolisiannya. Nih, Komisi Kepolisian bertugas untuk A. membantu Presiden menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia. B. memberikan pertimbangan kepada Presiden dan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi soal nomor 2 ini termasuk dalam pasal 38. D jawabannya. Nomor 3, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk A. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian syarat kepada Presiden yang berkaitan dengan anggota Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. B. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. C. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian menyampaikan kepada Presiden. Katanya jawabannya A, benar atau tidak ya? Ini wewenangnya. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai di pasal 38 ayat 2. Ininya bawahnya A. Mengumpulkan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana prasarana Kepolisian Republik Indonesia. Jadi jawabannya A, benar ya. Ini pasal 38 ayat 2. Ini ayat 1. Nomor 4, keanggotaan kepolisian Komisi Kepolisian Nasional berasal dari A. unsur-unsur pemerintah, akademisi, pakar kepolisian. B. tokoh masyarakat, pakar kepolisian, pakar hukum. C. unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, akademisi, pakar hukum, tokoh masyarakat. D. unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Katanya jawabannya D. Betul apa tidak? Kita tengok ya di pasal selanjutnya. Fokus ya. Keanggotaan koalisi memberikan, ini di pasal kita cari keanggotaan polisi. Tadi katanya komisi polisi, ketua, pasal 1 berunsur kepolisian, tokoh masyarakat. Katanya unsurnya pemerintah, pakar kepolisian, dan masyarakat. Jadi jawabannya D, betul ya. Ini pasal 39 nomor 4. Nomor 5, segala pembiayaan yang diperlukan mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan kepada A. untuk yang di tingkat pusat dibebankan kepada APBN. B. untuk di tingkat daerah dibebankan kepada APBD. C. anggaran pendapatan belanja negara. Betul nggak jawabannya C? Segala pembiayaan mendukung kepolisian negara dibeban kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini berarti nomor 5 jawabannya C. Ini masuk pasal 40. Kita lanjut soal nomor 6. Sesuai pasal 41 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyatakan bahwa Polri dalam rangka melaksanakan tugas keamanan
bantuan tentara. Bentar ya, ada telepon masuk. Kita lanjut ya teman-teman, tadi terputus karena ada telepon masuk. Ini yang A katanya untuk, tadi katanya apa tadi? Saya lupa soalnya. Untuk tugas keamanan kepolisian. Jawabannya katanya A, bantuan tentara TNI karena Polri sudah terpisah dari TNI. B, meminta bantuan TNI apabila negara dalam keadaan darurat. C, dapat meminta bantuan TNI. Katanya jawabannya B, menurut pasal 41. Tugas keamanan. Polisi dapat meminta bantuan TNI di Indonesia diatur dalam undang-undang pemerintah sesuai peraturan. Katanya meminta peraturan sesuai. Katanya dapat meminta bantuan TNI. Berarti jawabannya C itu, bukan B ya, C ya. Nomor 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada TNI Indonesia dalam hal A, negara dalam keadaan perang. B, negara dalam darurat militer. C, negara dalam keadaan darurat militer dan perang. D, A, B, C, D salah. Katanya jawabannya D. Kita tengok ya. Kurang fokus kameranya. Terduga nampak teman-teman. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang. Jadi jawabannya C ini teman-teman, nomor 7. Bukan D ya, menurut pasal 41 ayat 2. Nomor 8. Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan bahan lembaga secara instan dalam dan di luar negeri didasarkan atas A, saling menghormati dan memperhatikan hierarki. B, saling mengutamakan kepentingan umum. C, sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum. Sendi-sendi hubungan profesional, saling menghormati, saling mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Kata jawabannya C. Tengok ya, hubungan dan kerjasama. Hubungan kerjasama itu pasal 42. Indonesia dalam lembaga instansi, katanya dasarkan sendi-sendi fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan umum, serta memperhatikan hierarki. Jadi jawabannya D ini teman-teman, nomor 8D jawabannya, bukan C, salah ya. Nomor 9, menurut itu nomor 8 menurut pasal 42 ayat 1. Nomor 9, hubungan dan kerjasama Republik Indonesia dengan luar negeri utama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui A, kerjasama bilateral. B, multilateral. C, kerjasama bilateral dan multilateral. D, kerjasama bilateral dan multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik, pendidikan serta pelatihan. Katanya jawabannya D. Kita tengok ya. Mengaspirasi dan subsidiarsi. Kita tengok lagi di sini pasal 3-nya. Katanya hubungan dengan badan-badan polisian bilateral atau multilateral, badan-badan penegak hukum jatuh pada rangka operasional bekerja sama teknik pendidikan. Jadi jawabannya D ya. Nomor 9D. Nomor 10. Dengan laksanakannya tugas Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, semua peraturan perundang-undangan sebelum menyangkut kepolisian menyatakan tidak berlaku. B, semua peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan mengenai kepolisian negara Republik Indonesia menyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. C,
Semua peraturan perundang-undangan menyebut menyangkut kepolisian masih tetap salah, katanya B katanya ya. Nomor 10 kita tengok ya. Di pasal 43, semua peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan mengenai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan undang-undang ini. Tidak tindak pidana, itu udah tindak pidana. Tidak dengan undang-undang ini, tidak berlaku. Tentang undang-undang. Oh, berarti jawabannya B. Betul ya teman-teman. Nomor 11 itu pasal 43 ayat 1 ya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tentang Perundang-Undangan Indonesia, seorang anggota Polri suatu pihak tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan diadili A. di peradilan umum, B. peradilan militer, C. boleh di peradilan umum, di peradilan militer tergantung Polri, D. peradilan negeri dalam hal perkara koneksitas. Ini pasal katanya B jawabannya ya, peradilan militer. Nanti soal-soal selanjutnya kita bahas besok. Nanti durasinya ini panjang banget, nanti saya bikin sampai 1 jam 2 jam Pak ya teman-teman.